Pulau Kadap menjadi salah satu misteri yang tidak luput dari segudang kisah berbau klinik. Misalnya saja, perihal orang yang tak bisa kembali ke dunia nyata usai menjajaki Pulau Kadap. Konon, mereka tak mampu mengingat jalan pulang karena kondisi di sana begitu gelap, penuh pepohonan lebat lagi besar. Versi lain menuturkan, mereka enggan pulang ke dunia nyata lantaran kadung terlena dengan kenikmatan di Pulau Kadap. Betapa tidak, penduduk di alam gaib itu diyakini teramat rupawan, sampai-sampai membuat siapa saja yang memandangnya tak bergeming. Pulau Kadap diyakini sebagai segitiga Bermuda versi Indonesia. Pulau Kadap berada di titik tengah antara 3 kabupaten di Kalimantan Selatan. Ketiganya adalah Kabupaten Tapin, Marabahan, Barito Kuala, serta Martapura, Kabupaten Banjar. Bila ditarik garis dari ketiga titik tersebut, maka akan membentuk segitiga. Lagi-lagi, bangun datar ini diyakini punya makna magis oleh segelintir orang. Mengapa bisa demikian? Assalamualaikum Sobat Monteza, bagaimana kabarnya? Mimin mau ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Setelah libur lebaran, kali ini Mimin akan membahas tentang pulau gaib lagi nih. Pulau yang penuh misteri dan hal-hal mistis. Pulau itu adalah Pulau Kadap. Jadi, tetaplah di channel Monteza YT. Di tengah lautan luas yang dipenuhi kabut tebal dan angin berbisik, terdapat sebuah pulau yang dipercayai sebagai versi mengerikan dari segitiga Bermuda. Pulau ini dikenal sebagai Pulau Kadap, tempat di mana kapal-kapal dan pesawat-pesawat yang melintas mendadak menghilang tanpa jejak. Kisah mistis tentang Pulau Kadap telah meluas di kalangan pelaut dan penerbang, dipenuhi dengan cerita-cerita menakutkan tentang hilangnya manusia dan alat transportasi. Konon, siapapun yang berhasil mencapai pulau ini akan terperangkap dalam lingkungan yang gelap dan menakutkan. Saat malam tiba, suasana pulau menjadi semakin mencekam. Angin bertiup dengan suara mendesing yang menakutkan, sementara dedaunan dan pepohonan bergoyang tanpa disentuh oleh siapapun. Dari balik kabut tebal, terdengar suara-suara aneh dan bayangan-bayangan yang tidak terlihat bergerak di antara pepohonan. Legenda lokal menceritakan tentang makhluk-makhluk gaib yang menghuni pulau ini, menunggu dengan sabar untuk menarik siapapun yang masuk ke dalam jangkauan mereka. Terdapat cerita tentang suara-suara teriakan yang terdengar di malam hari, memanggil para pelaut yang tersesat untuk mengikuti suara itu ke dalam kegelapan yang mengintai. Beberapa orang yang berani mencoba mencari tahu kebenaran di balik Pulau Kadap tidak pernah kembali. Mereka yang kembali dengan selamat membawa cerita-cerita yang mengerikan tentang pengalaman mereka, dihantui oleh bayangan-bayangan misterius dan suara-suara menyeramkan. Hingga hari ini, Pulau Kadap tetap menjadi misteri yang menakutkan, menanti para penjelajah yang berani untuk mengungkap kebenaran di balik kegelapan yang menyelimutinya. Di tengah ketakutan dan kegelapan pulau gaib, terdapat sebuah legenda yang berkembang di kalangan penduduk setempat. Konon, pulau ini adalah tempat persembunyian dari kerajaan jin yang besar, makhluk gaib yang tinggal di alam tak terlihat. Cerita beredar bahwa Ratu Jin yang anggun dan penguasa yang bijaksana memerintah di dalam kerajaan jin ini. Namun, keindahan dan kekuasaan mereka disertai dengan kegelapan yang tak terlukiskan. Jin-jin yang bertugas di bawah perintah Ratu dikenal karena sifat mereka yang suka mempermainkan manusia, menggoda mereka ke dalam kehancuran. Beberapa penduduk yang pernah menyaksikan kerajaan jin dari kejauhan memberikan deskripsi yang menakutkan. Mereka melihat cahaya gemerlap dan istana megah di tepi pantai. Tetapi jin-jin tersebut hanya muncul untuk bermain-main dengan manusia yang terjebak di Pulau Kadap. Kisah seram ini membuat petualang yang berani merasa semakin khawatir. Mereka menyadari bahwa mereka tidak hanya harus menghadapi kegelapan pulau, tetapi juga harus berhati-hati dengan penghuni gaib yang mungkin memperhatikan setiap langkah mereka. Beberapa saksi mata dari masyarakat setempat pernah mengalami pengalaman mistis yang menakutkan di Pulau Kadap. Salah satu kisah yang paling menyeramkan adalah pengalaman seorang nelayan tua bernama Pak Joko, yang kembali ke desa dengan wajah pucat pasi setelah mencoba mengunjungi pulau tersebut. Pak Joko bercerita bahwa saat malam tiba dan angin berhembus kencang, dia melihat cahaya aneh berkedip-kedip di kejauhan dari perahunya. Dia penasaran dan mengikuti cahaya tersebut, percaya bahwa itu mungkin berasal dari kapal karam yang berisi harta karun. Namun, semakin dia mendekat ke pulau gaib, semakin terasa keanehan di udara. Saat dia mendarat di pantai berbatu,
Pak Joko merasa seperti diawasi oleh sesuatu yang tak terlihat. Dia melangkah ke dalam hutan dengan hati-hati, tetapi tanpa peringatan, suara gemuruh mengerikan menggema di sekelilingnya. Dia merasa kehadiran makhluk gaib di sekitarnya, tetapi tidak bisa melihatnya dengan mata telanjang. Pak Joko merasa ketakutan dan berusaha kembali ke perahunya, tetapi semakin dia berusaha melarikan diri, semakin jauh dia terdengar dari pantai. Dia merasa seolah-olah telah terperangkap dalam dunia lain yang tak dapat dijangkau oleh manusia biasa. Dengan susah payah, Pak Joko akhirnya kembali ke desa dengan hati penuh rasa lega. Namun, sejak saat itu, dia selalu merasa dihantui oleh pengalaman mengerikan yang dialaminya di Pulau Gaib. Kisah Pak Joko menjadi pembicaraan di seluruh desa, memperkuat kepercayaan bahwa Pulau Gaib adalah tempat yang berbahaya dan penuh misteri. Penduduk setempat memperingatkan satu sama lain untuk tidak mencoba mendekati pulau itu, dan cerita mistis tentang Pulau Gaib terus berkembang seiring waktu. Dengan pengalaman mistis dari saksi seperti Pak Joko, Pulau Gaib semakin terbenam dalam citra yang menakutkan dan tak terjangkau bagi siapapun yang tidak siap menghadapi kegelapan dan rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Dalam pandangan Islam, cerita-cerita mistis seperti yang terjadi di Pulau Kadap mengingatkan umat manusia tentang adanya alam gaib yang tidak dapat dipahami sepenuhnya oleh akal manusia. Islam mengajarkan kepercayaan pada keberadaan jin sebagai makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersama dengan manusia dan malaikat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran tentang keberadaan jin, seperti dalam surat Al-Jin yang menjelaskan bahwa jin adalah makhluk yang memiliki kebebasan bertindak dan kemampuan untuk memilih, seperti manusia. Mereka juga memiliki beragam keyakinan, dan sebagian dari mereka dapat bersikap baik atau jahat. Dalam konteks cerita Pulau Kadap, Islam mengajarkan bahwa manusia harus selalu berhati-hati dalam berinteraksi dengan alam gaib, dan jangan mencari-cari pengalaman mistis tanpa keperluan yang jelas. Menyelidiki atau mencoba menguak rahasia alam gaib seperti kerajaan jin di Pulau Kadap bisa membawa risiko yang besar, karena manusia tidak memiliki kekuatan atau perlindungan yang cukup untuk menghadapi dunia gaib ini. Islam juga mengajarkan pentingnya menjaga iman dan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menghadapi segala macam ujian, termasuk menghindari godaan dan tipu daya makhluk gaib seperti jin. Lebih baik menjaga jarak dan tetap fokus pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta menjalani kehidupan sesuai dengan ajarannya. Dengan demikian, cerita tentang Pulau Kadap dan kerajaan jin di dalamnya bisa menjadi peringatan bagi umat Islam untuk selalu menghormati batasan antara alam nyata dan alam gaib, serta menjauhi segala bentuk praktik atau penjelajahan yang bertentangan dengan ajaran agama. Ketakutan dan rasa hormat kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala harus senantiasa menginspirasi manusia untuk menjauhi hal-hal yang dapat membahayakan iman dan kehidupan mereka.